Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Usmatul Wakiah dengan NIM 25016063 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi mengenai pragmatik, salah satu cabang linguistik yang berfokus pada makna konteks penggunaan bahasa. Materi ini sangat penting karena dalam komunikasi, apa yang kita ucapkan tidak selalu sama dengan apa yang kita maksud. Nah, disinilah pragmatik berperan. Baik, mari kita mulai pembahasannya. Apa itu pragmatik? Pragmatik adalah cabang linguistik yang mengkaji makna berdasarkan konteks penggunaan bahasa. Pragmatik tidak hanya fokus pada struktur kalimat atau arti kamus, tetapi lebih kepada apa yang ingin disampaikan penutur dalam situasi tertentu. Sebagai contohnya, yang pertama ketika seseorang berkata, "Saya lapar." Secara literal, ia hanya menyampaikan keadaan dirinya. Namun secara pragmatik, bisa saja ia sedang meminta makan, atau mengajak seseorang makan bersama, atau memberi sinyal bahwa pembicaraan perlu diakhiri. Dengan demikian, makna dalam pragmatik bersifat dinamis sesuai dengan konteks. Mengapa pragmatik itu penting? Pragmatik sangat penting karena dalam interaksi sehari-hari, makna tuturan dapat berubah sesuai dengan situasi. Satu kalimat bisa bermakna berbeda-beda jika penuturnya berbeda, intonasinya juga berbeda, atau hubungan sosialnya berbeda. Sebagai contohnya, kalimat "kamu hebat sekali" saat diucapkan dengan tulus itu merupakan pujian, dan saat diucapkan dengan nada keras itu merupakan sindiran. Saat diucapkan orang tua kepada anak itu bisa jadi menjadi motivasi. Pragmatik membantu kita menangkap perbedaan makna itu dan mencegah kesalahpahaman. Berikutnya, konteks. Konteks adalah kunci utama dalam pragmatik. Kenapa? Karena konteks mencakup situasi percakapan, hubungan antara penutur dan juga lawan penutur, waktu, tempat, dan pengetahuan bersama. Tanpa konteks, makna sebuah tuturan bisa salah dipahami. Berikutnya, makna eksplisit dan juga implisit. Makna eksplisit adalah apa yang diucapkan secara langsung, sedangkan makna implisit adalah maksud sebenarnya yang tidak diucapkan secara literal, tetapi dipahami melalui konteks. Berikutnya, praanggapan. Praanggapan adalah informasi yang dianggap sudah diketahui oleh penutur dan juga pendengar. Contohnya, "Aku harus jemput Adi lagi." Ucapan itu mengandaikan atau mempraanggapkan bahwa pendengar sudah tahu ia punya adik. Berikutnya, ada tindak tutur. Tindak tutur adalah tindakan yang dilakukan melalui bahasa. Ada 3 level tindak tutur. Yang pertama, lokusi, yaitu tuturan literal. Yang kedua, ilokusi, yaitu maksud dari tuturan tersebut. Yang ketiga, perlokusi, yaitu efek yang ditumbuhkan pada pendengar. Selanjutnya, jenis-jenis tindak tutur. Tindak tutur juga dibagi menjadi beberapa jenis. Ada tindak tutur direktif, yaitu meminta atau memerintah. Ekspresif, seperti berterima kasih atau meminta maaf. Asertif, yaitu menyatakan atau menjelaskan sesuatu. Komisif, yaitu berjanji. Dan deklaratif, yaitu yang dapat mengubah keadaan, seperti melantik atau memecat seseorang. Yang berikutnya ada deiksis. Deiksis adalah kata-kata yang maknanya bergantung pada konteks. Misalnya, kata "saya", "kamu", "di sini", "besok", atau "kemarin", tanpa mengetahui siapa yang berbicara atau kapan tuturan itu diucapkan, makna deiksis tidak dapat ditentukan. Pragmatik dalam kehidupan sehari-hari sangat membantu kita memahami maksud orang lain, termasuk sindiran, humor, atau kesopanan. Pragmatik juga membantu kita menyesuaikan bahasa sesuai dengan situasi, sehingga percakapan berjalan lebih efektif dan harmonis. Jadi kesimpulannya, pragmatik adalah ilmu yang mempelajari makna dalam konteks. Di dalamnya kita mempelajari indikator, praanggapan, tindak tutur, dan deiksis. Dengan memahami pragmatik, kemampuan komunikasi kita akan meningkat, karena kita tidak hanya memahami kata-kata, tetapi juga memahami maksud di balik kata-kata tersebut. Terima kasih telah menyimak video singkat ini sampai selesai. Semoga pembahasan mengenai pragmatik bermanfaat bagi kita semua. Saya Usmatul Wakiah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.